sekitar 5 sampai 7 menit ya. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dosen Sari dan yang Samsaradi dan kedua Bapak Mahasiswa Presiden dari memberikan kesempatan kepada saya Bapak Dr. Ramli Harahap yang sekaligus menjadi satu saya. Hingga kali ini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya berjudul pendampingan pastoral terhadap anak-anak panti asuhan dengan subjudul pengaruh pendampingan pastoral dalam membantu anak-anak panti asuhan Yayasan Menanggung Kasih dalam menghadapi beban. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena kita ketahui bahwasannya anak-anak yang diasuh dalam panti asuhan memiliki latar belakang yang berbeda, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak tersebut memiliki namanya atau yang mengalami namanya buta batin. Buta batin itu menerus dibiarkan akan menjadi lingkup busuk yang semakin mengganggu dan membuat orang semakin mengalami yang namanya rasa sakit yang luar biasa. Kunci untuk menyembuhkan buta batin tersebut adalah dengan cara memberikan pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita atau kepada orang yang membuat kita tersebut, dan memohon pengampunan dan kekuatan daripada Tuhan. Biasanya tindakan memaafkan pada dasarnya akan lebih mudah jika orang tersebut dekat kepada Tuhan atau memiliki spiritualitas yang tinggi. Luka batin yang dibiarkan dapat menyebabkan dampak-dampak negatif lainnya atau efek-efek negatif lainnya seperti perasaan bersalah, perasaan trauma, rasa kehilangan, bahkan sampai ke depresi. Ada luka batin yang disebabkan juga oleh perasaan bersalah karena seseorang telah melakukan pelanggaran yang akan membuat orang tersebut menjadi gelisah, takut, murung, dan lain-lain. Kita ketahui juga bahwasannya orang tua sangatlah penting bagi anak. Orang tua sangatlah berharga bagi anak karena orang tua adalah orang-orang terdekat pertama yang menjadi ikatan emosional dengan anak yang menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk perkembangan anak, terkhususnya anak-anak yang bisa dibilang lebih beruntung daripada anak-anak panti asuhan. Jadi anak-anak yang diasuh di dalam panti asuhan tidak mendapatkan atau tidak merasakan yang namanya kasih sayang orang tua, serta jika ada yang yang diperlukan untuk perkembangan kehidupan sehari-hari, mencapai cita-cita, dia tidak bisa menceritakannya kepada orang tua karena hidupnya sudah ada di panti asuhan dan tidak begitu leluasa untuk menyampaikan kepada pengasuh yang ada di dalam panti asuhan. Jadi itulah yang menghambat tumbuh kembang dari si anak tersebut. Anak-anak di panti asuhan memiliki latar belakang berbeda. Adapun seperti rasa kehilangan orang tua yang sudah meninggal, broken home atau perceraian, dan ditelantarkan bahkan sampai ke ekonomi lemah sudah ada yang diasuh di dalam panti asuhan. Jadi upaya pendampingan pastoral yang saya lakukan untuk anak-anak panti asuhan terkhususnya kepada konseli saya yaitu psikologi dalam rangka memulihkan dan menurunkan perasaan bersalahnya dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif. Artinya dengan terlebih dahulu membangun kerohanian dari konseli demi mendekatkan diri kepada Tuhan, karena ketika seorang mulai dekat kepada Tuhan maka ia akan semakin terbangun imannya untuk berpengharapan kepada Tuhan dan mampu mengampuni pribadinya, mohon maaf kepada orang yang telah dilakukan kesalahan, serta memaafkan orang tuanya yang meninggal kembali semenjak ibunya meninggal. Orang tua ayahnya meninggal kembali semenjak ibunya meninggal. Jadi sehingga perasaan bersalah itu dirasakan karena dia mengikuti jejak ayahnya, yang meninggalkan adiknya sendiri di dalam panti asuhan dan meniru untuk memilih hidup sendiri. Jadi sehingga perasaan bersalah yang ada di dalam diri si Kristen ini akan pulih
Jika saya sebagai konselor mencoba mengadili sehingga konseling mampu mengampuni pribadinya, mengampuni orang tuanya, serta dimampukan untuk memohon pengampunan kepada Hakim. Seperti di Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibunuh di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Baik, terima kasih Adrian yang telah menyampaikan bagian daripada penelitianmu. Biasanya para dosen penguji akan memberikan masukan untuk semakin bertajam hasil penelitian ini. Karenanya kami mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada Bapak penguji satu. Maksudnya ini tempatmu melakukan pastoral sosial. Ini Papua saya, kesan saya juga begitu. Jadi itu menolong untuk mendapatkan kasus. Mata kuliah itu termasuk tujuannya adalah agar supaya nanti kalau menulis, kalau misalnya dia pastoral MSK sudah punya klien di sana. Oke, coba lihat dulu judul. Jadi kalau dari judul ini bisa ditafsirkan begini. Ada lembaga melakukan pendampingan pastoral kepada anak-anak. Itulah panti asuhan kan dia. Lalu kamu ingin mengetahui dampak dari yang lembaga itu lakukan kepada pemulihan luka batinnya dengan komponen perasaan bersalah. Tetapi ternyata isinya bukan itu. Isinya malah jadi NSK. Sehingga ini kalau itu supaya sinkron, maka judul dan subjudulnya harus diganti. Jadi kalau judul misalnya pendampingan pastoral kepada anak panti asuhan atau anak di panti asuhan satu anak dengan bayang. Ini kan anak-anak berarti banyak. Itu kesan saya mula-mula bagus juga yang saya pikir. Kalau begitu masuk ke dalam jadi NSK ya. Supaya sinkron ya. Jadi pengaruh pendampingan pastoral kepada sebut langsung namanya Christine Ginting dalam rangka memulihkan atau memulihkan rasa bersalah karena kamu fokus kepada rasa bersalah kan gitu ya. Jadi sinkron video orang baca nanti kan manis kejadian. Oh ini judulnya, isinya apa? Oh cocok. Kalau ini dipertahankan nanti nggak pas dia. Kupikir tadi yang tadi itu bisa juga begitu. Jadi sebuah lembaga melakukan pendampingan, kamu mau teliti apa efeknya kepada si anak. Ini kan bukan begitu. Adrian yang melakukan kan begitu ya. Lalu kemudian kalau akhirnya dia ke sana, ini kalau yang apa namanya typographical error, memperbaiki saja nanti. Seingat saya Pak Ramli abstrak itu nggak pakai paragraf. Jadi semua jadi satu paragraf ya. Lalu abstrak dalam bahasa Inggrisnya juga pakai T nanti ya. Jangan pakai C, tapi pakai T terakhir. Nah, kemudian Adrian dalam penyusunan misalnya daftar isi itu jangan sampai ada kata yang di bawah mengganggu kerapian halaman. Coba dia nanti menyambungkan diksi saya ini, misalnya contoh dia 4410. Ada nggak sih 4410? Daftar isi. Apakah sama yang disusun di sini? Jadi beda. Apakah kata pastoral itu di bawah halaman 110 di situ? Di sini. Iya. Di halaman 110. Tidak maksudku apakah ada di bawah halamannya atau masuk ke dalam dia? Bagus itu, oke. Berarti masalah sini bisa ditentukan. Kemudian, ketika kau mendampingi yang bersangkutan, lalu apa yang terjadi? Ketika kau pastoral konseling kepada si Christine, berapa kali dia berjumpa? 7, oke. Apa yang terjadi dalam proses itu?
Begini Pak, mungkin karena memang kebetulan konsili saya itu perempuan Pak, dan usianya pun sudah di tahap remaja 15 tahun Pak, jadi mungkin dia pun sedikit segan sama saya Pak. Jadi kami hanya bercerita terus terus saya ngomong ya bahwasanya kalau di dalam Tuhan kita bisa nanti melupakan segala masa lalu, termasuk melupakan kejadian dan menerima bahwasannya memang kehidupan ini memang seperti itu. Jadi dan kebetulan kami juga asal bimbingan didampingi sama pemilihan. Apakah dalam misalnya pendampingan yang melakukan, karena kan hasil tes menunjukkan ada perubahan, kan begitu. Sebetulnya dia marah nih. Dia marah yang paling dominan itu kepada bapaknya, tapi juga punya rasa bersalah kepada adiknya, kan gitu. Nah, apakah dalam pendampingan yang kamu lakukan itu dia mengalami katarsis? Adrian mengerti maksudnya katarsis. Kau sudah alami itu di kegiatan tahunan kita sebelum COVID. Kau ikut itu acara pelepasan, ikut itu. Yang kamu saksikan itu itulah katarsis. Ada yang menendang, marah, menangis, menjerit. Apakah itu terjadi dalam prosesmu? Kalau nggak terjadi dalam prosesmu, lalu kemana Adrian mau istilahnya itu mengatribusikan kok bisa turun perasaan bersalah? Karena nggak terjadi katarsis, nggak ada faktor pemulih di sana. Ini Pak, sebelum penelitian kemarin, saya sudah dia bercerita tentang masalahnya. Terus saya ada alat ukur yang saya kasih, yaitu mengenai rasa bersalahnya, itu tentang kuesioner Pak. Ya. Saya kasih sama dia sebelum penelitian, dan setelah hasil nanti pertemuan terakhir di pertemuan ke-7. Itu Pak saya kasih lagi Pak. Ya, itu yang saya maksud tadi kan. Ini sebelum, ini sesudah. Di tengah-tengahnya ini kan kau dampingi 7 kali. Ya. Nah, selama pendampingan apa yang dialami, apa yang dirasakan, sehingga setelah hasil pertemuan selesai, kamu tes lagi dia, menurun. Karena ini kan perempuan dia. Emosi negatif itu luar biasa. Apa yang menyebabkan sehingga nggak terjadi katarsis? Itu Pak kemarin sempat menangis Pak. Sempat menangis. Pertemuan keberapa itu? Itu pertemuan kedua Pak. Oh, sudah menangis di situ. Sempat menangis di situ. Tapi mungkin karena memang pemilihan Panti Asuhan mendampingi kami, kuasa. Karena kata pemilik Panti Asuhan, saya laki-laki dia perempuan. Berbahaya. Makanya mungkin dia pun segan sama pemilik pantinya gitu, sahabat saya. Jadi hanya sempat dia hanya menangis sebentar, setelah itu udah sampai ketemu nggak ada lagi, dia nggak ada lagi menangis. Tapi tetap bercerita. Karena faktor kehadiran si pihak ketiga itu ya. Dan kebetulan Panti Asuhannya ini di depan rumah saya, dan di samping rumah saya ini ada titik. Jadi dia udah semenjak pendampingan ini, dia udah mulai jajan sama adiknya Pak. Sebelumnya nggak pernah dia ikut keluar Pak. Oh, sama adiknya. Itu berarti perubahan yang terjadi. Oke, kalau gitu Adrian, dari rumusan masalahmu ini, itu tolong diperbaiki. Coba lihat dulu halaman di sini, halaman 16, halaman berapa? 1.4. Jadi misalnya nomor 3 itu kan bagaimana harusnya langsung aja tingkat perasaan bersalah sebelum dan sesudah. Kan gitu. Baru hal-hal apa yang terjadi selama proses pendampingan. Kau jelaskan juga dia menangis. Kan gitu ya. Karena terjadi itu. Lalu yang kelima nanti sejauh mana pendampinganmu efektif menurunkan rasa bersalah. Karena dari observasimu, dia sudah berdamai dengan adiknya kan. Sudah bisa sama-sama. Nah, cuman Adrian, jadi kan karena kita sudah menggunakan koordinasi jenisnya,
sebetulnya dalam model terbaru yang saya tawarkan itu, kita nggak lagi menuliskan seperti model-model sebelumnya. Jadi kalau usul saya kan nanti kalau ada pertanyaan begini, coba lihat dulu bab 4 ini. Di bab 4 itu kan ada tabel-tabel di sini. Ada tabel-tabel kan? Tabel summary ringkasan dari pertemuan yang sampai 7 itu kan. Nah, pertanyaannya kan ini selalu. Dari mana sumber datamu? Sehingga kamu bisa akhirnya menyimpulkan, membuat ringkasan. Misalnya di pertemuan pertama, ini, pertemuan kedua, ini. Di mana datanya? Inilah misalnya kan, ini nih, misalnya di tabel 2. Tabel 2 itu buat judulnya, bukan judul di atas, judul di bawah tabel. Tabel 2 di saya halaman 108. Perubahan bertahap dalam pendampingan dengan Kristin. Pertanyaannya, ini dari mana sumbernya? Jadi percakapan. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana itu di sini percakapan itu? Nggak ada. Jadi kalau sebelumnya percakapan itu dididik dalam pikiran, tapi mulai tahun ini dia masuk bagian inti bab 4 karena itunya sumber data. Dari situlah baru ada sampai di tabel 2 ini. Jadi kalau bisa nanti usul saya supaya seragam semuanya. Di tabel bab 4 itu adalah perbatin, percakapan yang 7 kali pertemuan. Pertemuan pertama berapa lama? Disitulah muncul nanti kejadian-kejadian yang mengatakan itu. Di pertemuan kedua nanti dia menangis. Kan gitu. Setelah itu baru dia analisa itu. Baru masuklah ke ini tabel 2 itu. Jadi yang teori-teori yang di atas itu nggak lagi digunakan. Karena ini rata-rata copy paste nanti. Dan itu bisa hasil pengecekan itu berapa persen? 27 juga, hanya 27 ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi verbatim dulu itu sumber datanya, masuklah dia ke summary. Nah, kamu kan tidak melakukan pengukuran di apa kan? Di pertengahan. Ini dasarnya apa ini? Tabel 3. Ini kembali ke tabel 3 di saya itu halaman 104, 71, 110. Itu sama. Bahwa dari verbatim itu supaya nanti model kita itu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Lalu kemudian yang terakhir dari saya, ini loh kesimpulan ini. Kalau punya rumusan masalah, tadi kan sudah diusulkan ada perbaikan. Tapi yang ada sekarang ini pun belum sinkron dengan yang kau tuliskan. Jadi kan berapa pertanyaan di rumusan masalah, sejumlah itulah kesimpulan. Dan gak usah panjang-panjang. Singkat-singkat saja, karena toh semua sudah di batang tubuh. Ini lagi saya akan contoh ini ya. Kesimpulan 4 panjang sekali. Panjang sekali. Sementara pertanyaan cuma 3 ya. Jadi perbaiki nanti ya. Saya akan cek sebelum saya tekan nanti. Sinkron nggak ya? Rumusan dengan kesimpulan. Dan teori-teori yang di atas ini, jadi sebab 4 ini itu nggak usah lagi. Kamu langsung verbatim. Masih ingatkan percakapannya. Lalu setelah verbatim, kemudian analisa. Lalu summary-nya. Jadi harus sama nanti ringkasan dalam tabel 2 tadi itu dengan yang di atas. Kadang-kadang ada yang buat pertemuan pertama, dia sudah katarsis. Kita lihat di verbatimnya. Nggak ada itu. Supaya sinkron ya. Itu maksud saya. Oke Pak, Ramli cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada penguji 1 dan kepada penguji kedua.
dari dulu. Dan juga tadi pegang dengan ini asumsi saya awal dari lembaga yang melakukan juga ini sangat perlu, terutama bagi kita gereja-gereja dan juga memiliki panti asuhan. Ini ternyata bukan ya khusus pada, saya kira lebih fokus kepada Kristinnya ya, yang harus spesifik lagi akibat ditinggal oleh ayahnya. Nah, sebelum jauh, saya tanya dulu kamu, tadi sudah disebut saya bangsa di kamu, tapi mengingat ini, menurut pemahamanmu sebagai yang setelah lagi atau berapa lagi kamu menjadi sarjana teologi, apakah masih ada bisa komunikasi antara orang hidup dan orang mati? Menurut masih mungkinkah orang mati mendengar ungkapan hati orang hidup? Lalu kalau kamu sekarang mengucapkan terima kasih kepada ayahmu yang sudah meninggal, masih bisa nggak? Ya, tidak bisa. Jadi kenapa harus begitu sih? Kita tahu orang kita. Ya. Tapi kalau umpamanya kepada ayah tercinta dengan mengenang perjuangan, ya, sini skripsi ini sudah saya selesaikan, kan begitu kira-kira. Jadi artinya nggak apa-apa menjadi kenangan bagi orang tua kita. Tapi bukan lagi mengucapkan terima kasih ya. Kemudian hati-hati menulis marga ya. Ya, kepada Inang Pendeta Agustina Tambuna, nanti baca pendeta ini ini bukan karena kebetulan saya buta soid ya. Kemudian ada yang kosong ini halaman. Kenapa ini? Saya nggak tahu. Apakah di saya saja halaman 44 dan halaman 57. Ada apa? Waktu penulisan membuat daftar isi, Pak. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba berubah lagi semua, Pak. Padahal sudah ditulis. Kau serahkan berarti dan tidak tahuan lagi kan begitu? Hah? Dalam ketidaktahuan. Saya periksa kosong semua, hari kosong, Pak. Jadi harusnya apa sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada isinya. Nggak ada. Hanya halamannya saja. Iya, hanya halamannya. Benar, nggak ada kian di sini penjelasan lain lagi. Nah, kemudian kalau begitu ya, ke dalam abstraknya, saya berharap bahwa kamu akan merumuskan ini di apa ya? Duka batin yang terus dibiarkan akan menjadi membusuk. Kalau membusuknya, nah, kan ya? Yang benar, duka batin itu membusuk. Kalau membusuk berarti hanya ninggal apa nunggu waktunya saja itu, nggak ada lagi apanya kan. Tapi duka batin nggak sesederhana itu saya kira. Ya, ada satu titik rawan yang sesuatu tersentuh dia bisa menentukan kepedihan kan begitu kira-kira. Berarti bukan busuk. Begitu kah atau gimana? Kemudian dalam deskripsi masalah ini, kasus ini, belum jelas ini sebenarnya masalah apa yang menjadi titik tumpu dari persoalan ini, ya. Dan seturut dengan itu juga alineamu di sini dalam deskripsi ini, alinea berbeda dengan alinea yang lain. Alinea yang lain kau buat menjawab. Di sini tahu apa saja dia kan. Atau ada orang lain yang harus tahu si dia yang mengerjakan itu? Enggak, Tahu kan Wi, gimana Wi? Kan kamu mengerjakan ini, kau bantu ya? Pacarnya? ada itu, Pak. Oh, adiknya, sama. Kemudian dalam karya-karya ini ya hindarilah kata-kata rasa. Ya rasa itu dulu saya rasa, ya kan? Itu perasaan banget. Ya.
saya berpikir, saya memahami, ya, saya amati, kan ada hal-hal yang memang jauh dia mengalami. Kemudian kalau sebut ke dalam halaman 34 tentang anak itu, ya, banyak hal patut kita syukuri dari kisah penciptaan manusia yang tertulis dalam Alkitab. Kisah yang diceritakan cukup ringkas juga. Tapi alinia kedua ada kebanyakan orang percaya, bahwa akan mereka yang melayani anak, intinya dari lembaga berpikir bahwa diajarkan Alkitab tentang anak adalah hanya dalam Matius 18 ayat 1-6 dan emang gini. Hanya yang mengajarkan, yang menyebut rujukan kita memahami anak dalam Alkitab. Jadi kenapa? Tapi menurut saya harus melakukan ini karena banyak memang orang-orang yang hanya menganggap bahwasannya hanya di kitab Matius ini aja yang membahas tentang anak. Itulah, jadi kau hanya menyampaikan asumsi orang, padahal kamu dalam kaitan ini sudah akan menjelaskan dari sudut biblis anak. Dan memang sejak saya temukan itu, apa yang dikatakan Alkitab tentang anak? Dalam perjanjian lama apa yang disebut dengan anak? Apa salah satu istilah anak dalam perjanjian lama? Dalam perjanjian baru lolos untuk klasik lagi. Perjanjian baru apa disebut? Perjanjian baru bahasa Indonesia. Kalau lebih apa Pak? Bisa dikatakan seperti ini. Saya hanya istilah. Coba apa satu istilah dalam perjanjian lama yang menjelaskan keberadaan anak? Juga dalam perjanjian baru apa? Terus bahasa Yunani. Nilai apa? Nilai pengampunan. Aduh, sih kami tanya semua. Nah, saya kira ini perlu kau gali tentang keberadaan anak. Kaitannya tadi tanggung jawab dia sebagai anak, ya kan? Ya, dia jangan sampai umpamanya memahami dirinya terus akan bergantung kepada orang yang melahirkan atau yang menjadi orang tuanya, ya kan? Dia harus memahami bahwa dia adalah anak Tuhan, ya. Dia adalah titipan. Sehingga tidak ada alasan atau menjadi kurang alasan untuk menjadi cengeng. Nah, ini yang harus dibangun, apalagi dia nanti sudah umur 16 tahun. Ya, orang tua itu membimbing, ya. Dan ada saatnya orang tua itu memang terlepas. Nah, jadi tidak menjadi alasan bagi seorang karena orang tuanya jelek begini, dia menjadi jelek. Atau menjadi akan melakukan seperti tidak ayahku begini ya. Aku nggak apa-apa lah melegalisasi perbuatan orang tuanya yang tidak pernah itu menjadi bagian dari perbuatan diri. Nah, ini harus kau garis dan ini saya kira tidak kau jelaskan kepada konseling atau gimana? Ada kau apa itu? Nah, itu dia. Jadi dia berpikir bahwa ya, orang harus bertanggung jawab begini. Jadi ada kan banyak dalam bahasa Yunani ada ben, ya kan? Dalam bahasa Yunani banyak itu, ya kan? Faidia, teknos, ya, nah, lalu nepios dan yang lain banyak itu yang menjelaskan sebenarnya anak itu seperti apa, ya, dan tumbuh seperti apa. Ya. Ini saya kira hal-hal yang dulu kalau kemudian saya ragu kalau umpamanya dengan keadaan seperti ini, dengan masalah yang sehebat ini, kamu bisa ubah dia hanya dengan juga. Sementara tadi nggak kau jelaskan materi-materi dari perjumpaan itu. Artinya, atau saya tanya dulu, apa yang menurutmu kira-kira
salah satu titik sentuh yang kau sampaikan bisa mengubah paradigma berpikir dari si Kristen ini. Sehingga dia bisa seperti yang kau katakan tadi itu, dia sudah mulai menyadari. Ya. Meskipun tadi tidak sampai histeris dia, ya katarsis tadi, tidak sampai seperti itu. Tapi ada menurutmu, belum 7 kali yang saya lihat kondisi ini, dia baru bercerita pada perjumpaan 6 kali. Ya kan? 7 kali sudah selesai, dan kau anggap itu sudah tuntas lah. Artinya sudah memadai lah perjumpaan atau pendampingan. Ada nggak kau tangkap itu? Di mana kira-kira titik sentuh dari perjumpaan ini yang membuat konselingmu ini menjadi ada satu pemahaman baru sehingga dia ingin bangkit kembali atau bisa tahap demi tahap akan menyembuhkan kebatinannya? Kan bukan kita yang bukan kita yang harusnya menyembuhkan kebatinan. Yang kita harapkan adalah dia sendiri akan menyembuhkan luka batin. Itu baru berguna kehadiran kita. Itu namanya cara. Nah, yang apa itu? Dia sendiri yang menyembuhkan dia kan. Nah, apa yang menurut dari hasil perjumpaan? Dari hasil perjumpaan saya, Pak, kebetulan saya juga menggunakan metode sharing, Pak. Bukan hanya dia saja yang menceritakan permasalahannya, tetapi saya juga sebagai konselor menceritakan. Kebetulan saya mengatakan kepada dia seperti itu, Pak. Ketika kamu nanti ribut sama ayahmu, masih bisa kamu menjumpai dia di kampus sana. Kalau saya tidak ada. Jadi seharusnya kamu lebih berhubung kepada saya. Jadi perlahan-lahan tolong maafkan kesalahan itu. Karena apapun ceritanya, dia tetap menjadi baik. Dan dia juga mengatakan nanti suatu saat ketika dia nanti rencananya baru dia mau ke rumah ayahnya. Ada beberapa hal-hal yang harus kau nyatakan sebenarnya di situ, pesan-pesan moralnya, sehingga dia bisa berubah lumayan kan. Tadi bahwa dengan mengalaskan kelemahan orang lain, kita tidak dibenarkan untuk jadi membenarkan perilaku kita yang tidak benar. Justru dengan kita membenci perbuatan seperti itu, kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita harus berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita, karena kita adalah generasi masa depan yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Jadi kita benar adalah anak-anak dari orang tua kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengharapkan kita harus seperti orang tua kita. Justru kita harus lebih baik dari orang tua kita. Itu bukti bahwa kita adalah keturunan masa depan itu yang harus melengkapi, memperbaiki dari apa yang sudah yang dijalankan ini. Nah, jadi saya kira itu yang harus kamu tangkap, sehingga ada pesan-pesan nanti, pesan-pesan moral dan pesan-pesan pastoral dari perjumpaan ini, sehingga itu nanti akan menjadi modal kita untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang yang mungkin kasusnya hampir berbeda dengan ini. Kita bertolak dari pengalaman ini, kita bisa nanti mengelaborasi lagi kekayaan pengalaman kita itu untuk melakukan pelayanan di batu. Saya kira itu yang perlu dikembangkan di sini. Tidak hanya sekedar punya saran itu PK dan peduli, tapi justru harus ada saran kita. Memang manusia itu unik. Oleh sebab itu pengalaman manusia itu tidak boleh digeneralisir. Nah, karena itulah pentingnya seperti yang tadi, pendekatan pastoral itu, pendekatan one-one ya. Jadi satu-satu. Dan sebagai konselor kita boleh mengumbar itu pada yang lain, karena di situ ada hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, tidak perlu diberitahukan kepada yang lain. Tetapi ada hal-hal yang membuat orang tersentuh, tergerak ya, sehingga dia menyadari perilakunya, keberadaannya, dan sembari serentak dengan itu dia ingin bangkit dari situ. Dan itu yang kita harapkan dari perjumpaan. Tapi karena
tidak kau jelaskan apa yang kau katakan, ya, sehingga kami tidak bisa melihat, oh di sini rupanya, ya apa ya, on the spot-nya, point meeting-nya, meeting point-nya, kan begitu. Saya kira itu Pak. Oke. Kalau Adrian itu dalam konsistensi saya. Tadi kan saya tanyakan pada dia mengatakan sini di pertemuan kedua. Setelah itu tidak lagi. Tapi ternyata di pertemuan 5 juga kata tidak lupa. Pertemuan 5 disambungkan di tahun ini. Supaya nanti kalau kau buat rekaman verbal, jangan lupa sinkronisasi. Karena tidak mungkin terjadi perubahan tanpa ada faktor pemilih. Satu faktor pemilih itu adalah katarsis yang menangis. Coba itu di pertemuan 5. Intisari pertemuan 5 kan sudah katarsis juga. Lalu yang kedua tadi yang berulang-ulang katakan di cerita itu juga faktor pemilih. Namanya self-disclosure. Lalu kalau juga dia mengampuni kan. Jadi 3 faktor pemilih sudah hadir dalam pendampingan yang melakukan. Itu nanti kalau sebut direfleksi. Supaya bisa diterima alasan kalau dia berubah. Ya kan? Lalu kemudian saya mau tanya, kalau saya lihat apa ya, saya mau uji kamu. Karena kalau toh melakukan pendampingan di situ, ya toh. Apalah lagu yang kau nyanyikan bersama dia antara lain Salah satu juga kau kuasai apa lagu kesukaan kekuatan serta kenapa mungkin pertanyaannya adalah kalau itu lagu kesukaannya ada nggak nyanyikan di sini kekuatan sampai hiburan kan itu. Jadi kamu datang itu, kalau menyentuh perasaan klien, jangan lagu kesukaan. Lagu kesukaan dia. Itu sudah di level afeksi. Bagimu afeksi sudah di level afeksi lagumu. Tapi bagi dia belum tentu. Gitu loh. Sehingga dalam metodologi, kamu sebutkan bahwa kamu sebetulnya melakukan pendekatan psikospiritual. Kan kamu mulai dengan doanya. Kan gitu ya. Lalu di tengah-tengah, kamu lihat situasi, mungkin dia diam apa, orang nggak mengerti padaku, khawatirkan dia mengerti. Itu dalam dunia katakanlah pastoral konseling jarang dilakukan, kita lakukan di sini. Kan lagu pujian menyembuhkan. Makanya faktor itu hadir di situ. Makanya seperti kata Emma tadi kan di pertemuan pertama sampai keempat mungkin masih resistansi. Walaupun pertemuan kedua sudah tidak lagi. Nah ini mulai kelihatan hasilnya pertemuan kelima. Nah sekarang dia kelas berapa? Dia kelas Sekolah nih ya. Itu yang kita syukuri di panti asuhan mereka di sekolah kan. Biasanya sampai SMA itu ya. Lepas SMA nggak lagi tanggung jawab panti asuhan. kebetulan judul saya kemarin tadi. Iya. Kebetulan judul saya mengenai entrepreneur yang disampaikan oleh misi panti asuhan. Iya. Jadi sejak ini mereka memang sudah dilatih menjadi seorang entrepreneur. Oh gitu Bang. Dan kemarin saya penelitian juga di sana, Iya. mereka sudah membuat batu bata. Batu bata. Termasuk siapa ini si Christine ini? Perempuan dia Pak mau belajar Tetap menjahit buka. sama membuat produk. Oh gitu ya. Bagus banget. Mereka memang diutus untuk itu. Pastoral sosial dia pilih panti asuhan. Bagus juga itu. Jadi makin lebar wawasan kalian kan. Dia kenyataan hidup. Ya kan? Mungkin kau merasa aku lah paling sial di kampus ini kan selama ini kan? Iya. Bapaknya meninggal kau tingkat berapa waktu itu? Tingkat 3 Pak. Begitu kau lihat kondisi yang lebih parah, Tuhan aku masih beruntung rupanya. Sedih kali baca kisah orang ini, kan? Sedih sekali. Apa nih sekarang mata bisa nih? Sedih kali. Nah, kau pulih di situ. Gitu. Oke lah Pak Raffi. Oke. Jadi bukan hanya si Kristen yang pulih. Terima kasih Pak Pemuji 1 dan Pemuji 2. Saya senang karena akhirnya saudara Adrian ini selesai. Tapi yang paling berguna sebenarnya saya. Saya juga Pak, karena saya monitor dia terus. Karena dalam pembimbingan saya yang berguna gitu.
ngapain ini? Karena pada last minute semua ini. Saya bukan ahli pastoral, tapi harus saya berjuang mengerti pastoral. Makanya saya bilang sama dia, saya sudah bingung dengan semua metodologi penelitian dan kesimpulan semua itu sudah saya bombardir. Akhirnya itulah akhirnya hasilnya. Saya hanya senang sekali kamu akhirnya berhasil itu aja. Siapa angkatan yang sudah lewat selesai? Oh, udah gue. Ekel. Atau Ekel di bawah enggak? Siapa angkatan itu? Tapi masih banyak teman-teman yang siapa aja? si Lexi, dia belum selesai mereka. kemarin apa Pak? Oh, berarti dia olah balik ya? Oh iya, terus si Rexi yang mana itu? Rexi ini Pak mantan Prophet. Mantan itu. Oke. Ya, makanya bulan kemarin selesaikan karena perjuangan moral ya yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada keluarga. Dan itulah akhirnya selesai lah. Oke, selamatlah. Jalan-jalan ini nanti akan saya kirim dan juga saya sudah punya catatan lagi. Nanti Pak Ilha dan Pak Isya akan menceritakan itu. Rekaman ini pun akan saya berikan sama kamu untuk ya. Karena sudah berakhir, ya silakanlah mana tahu ada apa kata-katamu yang terakhir. Bukan yang terakhir sekali. Silakan sebelum kita berdoa. Sebelum mengakhiri kita, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yahya Saragi yang sudah membimbing dan memotivasi saya juga, membantu saya membimbing Bapak ini. Saya motivasi di jalan. Kata sekaligus Bapak ini juga bersama dengan saya, Pak Ramli Arab, BPH juga. Pertama saya tidak suka dengan Bapak membimbing saya. Memang betul-betul dari bab begini, jadi ternyata memang terarah, gitu, Pak. Setelah saya baca lagi skripsi saya, ternyata memang seperti ini. Pada para hasil, Rasoik, Isya 1 tidak 2 mungkin kita berjumpa Pak. Terima kasih atas yang Bapak harapkan kepada saya. Pada modulnya juga, karena memang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 memang sudah saya tidak mengenal lagi, saya tidak terlalu mengenal lagi, dan dia tinggal ya mungkin Pak agak berat juga dia menerima saya kemarin untuk jadi dosen. Terima kasih untuk karena utama lagi itulah. Ada yang hebat ini, ada cantik kali jasnya aku bilang. Tapi kok banyak kali yang mirip-mirip, kok yang pinjam orang. Salut orang ini. Salut saya, ya, salut banget. Saya mendukung, kan begitu. Itu maksudnya. Yang susahnya aroma badannya itu nggak sama. Kayak mahasiswa bisa ya? Bisa lah itu. Ada lagi? Silakanlah berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat kepada kami dapat menyelesaikan aktivitas kami dari tadi pagi hingga sampai siang ini Tuhan. Informasi dengan kami dan juga kepada hamba bisa menyelesaikan menjawabkan skripsi hamba di sidang ini. Juga Tuhan pada seluruh dosen Abisanda, dosen lagi, Kasoi, dan para pengarah, memberkati yang memberikan rezeki yang cukup dan serta engkau memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapak. Begitu juga Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini, supaya memberkati kami dan melanjutkan aktivitas kami, kalau juga yang menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita foto bersama di sini. Ya kita yang minta foto, dia belum ada fotonya dia. Fotonya. Silakan si foto dulu kami. Ya, karena simetris itu. Bayar. Oke.
Oke. Yap. Oh, resmi dulu, resmi. Oke. Oke, selamat berdiri. Terima kasih. Pada akhirnya ya. Iya, pada akhirnya. Selamat. Oh, Iya, iya. Pak. Aku udah selamat ke rumah ini, Pak. Iya, iya, Pak, ya. Oke. Iyalah. Selamat berjuang. Terima kasih banyak. Kebetulan doa di